Hai guys, selamat datang di channel Timnas Garuda Pusat. Ada berita terbaru tentang Timnas Indonesia hari Minggu 28 Juli 2024. Dan di channel ini, kalian akan menikmati konten berita terbaru tentang Timnas Indonesia, disertai dengan bumbu-bumbu humor yang bikin kalian seru nontonnya. Dijamin beda banget dari yang lain, dari channel yang lain guys. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe guys. Thank you. Yes, kutukan berakhir. Untuk pertama kalinya dalam 22 tahun, Timnas Indonesia U19 akhirnya menang atas Malaysia di Piala AFF U19. Shin Tae-yong langsung bangga dan akui Indra Syafri. Begini penjelasannya. Ini dia momen dramatis Buffon ciptakan kemelut berujung gol ke gawang Malaysia. Nangis saat lagu Indonesia Pusaka sambil pegang emblem Garuda. Ini dia penjelasannya. Ngakak banget woi. Reaksi netizen Malaysia setelah timnya keok dari Timnas Indonesia U19. Jangan menghina, apakah menang bisa ke Olimpiade atau Piala Dunia? Begini reaksinya. Wow, spektakuler. Gelandang Timnas Indonesia Ivar Jenner cetak gol jarak jauh spektakuler. FC Utrecht keok dari RC Lens di pramusim. Ini dia kronologinya. Bikin bangga. Jay Itzes bangga dan kasih senyum tanda bintang ke Timnas Indonesia U19 yang berhasil lolos ke final Piala AFF. Langsung diberi semangat oleh Jay Itzes. Begini katanya. Mantap, cinta tanah air Indonesia. Ini dia pengakuan Shin Tae-yong, sering dirayu klub-klub kalik, tetapi emoh tinggalkan Timnas Indonesia yang dibangunnya. Begini kata Shin Tae-yong. Menyala Garudaku. Ambisi Wilber Jardim di final Piala AFF U19 2024, Timnas Indonesia U19 harus juara. Begini ambisinya. Shin Tae-yong ungkap 3 kerumitan yang mengadang Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Harus lewati tembok bajanya Timnas Indonesia, kata Shin Tae-yong. Kira-kira siapa ya? Begini penjelasannya. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Kutukan berakhir. Untuk pertama kalinya dalam 22 tahun, Timnas Indonesia U19 akhirnya menang atas Malaysia di Piala AFF U19. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah Piala AFF U19, Timnas Indonesia U19 berhasil mengalahkan Timnas Malaysia. Tim berjulukan Garuda Nusantara itu mengakhiri kutukan selama 22 tahun. Timnas Indonesia U19 berhasil mengalahkan Malaysia 1-0 dalam semifinal Piala AFF U19 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Sabtu (27 Juli 2024 malam waktu Indonesia Barat. Setelah membuang banyak peluang, Timnas Indonesia U19 pecah telur juga lewat gol bunuh diri kiper Malaysia, Muhammad Haziq Aiman pada menit ke-78. Berawal dari tendangan Alvarez Buffon yang mengenai tiang lawan, bola memantul ke tubuh Muhammad Haziq Aiman yang berujung masuk ke gawang Malaysia U19. Seperti kita ketahui, Malaysia U19 tim bagus, tapi kami bisa tuntaskan. Saya berterima kasih kepada anak-anak yang telah berjuang keras sepanjang pertandingan.
ujar pelatih Timnas Indonesia U19, Indra Syafri. Sebelum saling berhadapan pada edisi 2024, Timnas Indonesia U19 dan Malaysia U16 telah 6 kali bentrok di Piala AFF sejak 2002. Hasilnya, Timnas Indonesia U19 menelan 3 kekalahan dan 3 pertandingan lainnya berakhir seri. Malaysia U19 masih terlalu superior untuk Garuda Nusantara. Sementara itu, Alvarez Buffon merasa bersyukur dapat membantu Timnas Indonesia menang atas Malaysia. Dia juga sudah tidak sabar melawan Timnas Thailand dalam final Piala AFF U19 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo. Alhamdulillah, gol saya tidak penting. Saya juga MVP bukan karena saya sendiri, saya dibantu teman-teman, pelatih, dan semuanya, ucap Alvarez Buffon. Pokoknya kemenangan ini untuk tim ini target kami. Persiapan kami sudah siap untuk melawan Thailand, itu target kami di final, jelas bek asal Borneo FC Samarinda ini. Momen dramatis Buffon ciptakan kemelut berujung gol ke gawang Malaysia, nangis saat lagu Indonesia Pusaka sambil pegang emblem Garuda. Timnas Indonesia U19 berhasil mematenkan kedua kakinya di final Piala AFF U19 2024 setelah mengalahkan Malaysia dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan dicetak Muhammad Alvarez Buffon menit 78. Sepanjang babak pertama, kedua kesebelasan memperoleh peluang demi peluang. Tetapi kedisiplinan pertahanan dan lemahnya penyelesaian akhir membuat Timnas Indonesia dan Malaysia gagal mencetak gol. Babak kedua berjalan jauh lebih menarik dan intens. Timnas Indonesia U19 mencoba mengubah pola permainan. Pelatih Indra Syafri juga melakukan pergantian pemain krusial. Afrizal dan Aliansyah bahkan diturunkan pada babak kedua dimulai. Hadirnya kedua pemain tersebut membuat serangan Timnas Indonesia U19 lebih variatif. Tusukan dari kedua sisi jadi lebih hidup. Hingga akhirnya menit 78, Timnas Indonesia U19 mampu mencetak gol. Gempur mode on diterapkan dan imbasnya lewat kemelut di muka gawang, gol yang ditunggu terjadi juga. Bola awalnya coba disundul Buffon, namun bola liar mengarah ke kaki Iqbal Gwijangge. Tendangannya mampu diblok back Malaysia, tetapi Buffon berada di momen dan posisi yang tepat untuk mencocor bola. Tendangan Buffon sebetulnya mengenai back Malaysia dan mengarah ke tiang gawang, tetapi pantulan justru mengenai kiper Malaysia dan berbalik melewati garis gawang. Buffon merayakan gol tersebut bersama pemain-pemain lainnya. Rasanya ia lupa bahwa kepalanya diperban setelah berbenturan dengan kiper Timnas Indonesia U19 pada pertengahan babak kedua. Namun Buffon memilih untuk tetap menampilkan kemampuan terbaiknya, memberikan seluruh tenaganya, hingga akhirnya gol tersebut tercipta. Saat bubaran, Buffon tak kuasa menahan tangisnya. Ketika lagu Indonesia Pusaka dilantunkan di stadion, tangisnya makin tak terbendung. Sebuah air mata bahagia, air mata kemenangan. Gelandang Timnas Indonesia, Ivar Jenner cetak gol jarak jauh spektakuler FC Utrecht keok dari RC Lens di pramusim. Gelandang Timnas Indonesia, Ivar Jenner, mencetak gol jarak jauh yang spektakuler ketika membela FC Utrecht beruji coba dengan klub Prancis RC Lens. FC Utrecht berlatih tanding 2 kali dengan RC Lens di Sport Complex Zoudenbalch, Utrecht. Ivar Jenner tidak masuk tim utama FC Utrecht yang menang 2-1 atas RC Lens. Pemain berusia 20 tahun itu baru masuk dalam skuad kedua. Bermain sebagai starter bareng penyerang yang diincar Timnas Indonesia oleh Romani, Ivar Jenner gagal menyelamatkan FC Utrecht yang menyerah 4-5 dari RC Lens. Ivar Jenner menjadi pencetak gol kedua untuk FC Utrecht pada menit ke-34.
Pemain kelahiran Utrecht, Belanda pada 10 Januari 2004 itu melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang menghujam gawang RC Lens. Namun, Ivar Jenner tidak bermain penuh. Pelatih FC Utrecht Ron Jans menariknya keluar pada menit ke-60 untuk digantikan oleh Rafik El Arguyowi. Sebelumnya ketika FC Utrecht menang 2-0 atas Schalke 04 dalam uji coba di Sportan Lage Ernst Kusora Woprasenplatz 7, Gelsenkirchen, Ivar Jenner juga berlaga sejak menit awal. Ivar Jenner sebenarnya adalah pemain Jong Utrecht, tim satelit FC Utrecht yang berkompetisi di Eerste Divisie atau divisi kedua Liga Belanda pada musim lalu. Tetapi pemain FC Utrecht dan Jong Utrecht termasuk diperbolehkan untuk naik turun kasta, dan keadaan itu telah terjadi terhadap Ivar Jenner. Ivar Jenner sempat 3 kali masuk skuad FC Utrecht pada awal musim Eredivisie 2023/2024 sebelum diturunkan ke Jong Utrecht yang finish di posisi terakhir pada musim lalu. Timnas Indonesia U19 lolos ke final Piala AFF. Jay Itzes kasih senyum tanda bintang. Pemain-pemain Timnas Indonesia ikut bahagia melihat junior mereka lolos ke final Piala AFF U19 2024. Ya, Indonesia U19 asuhan Indra Syafri mengalahkan Malaysia 1-0 pada semifinal di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (27 Juli 2024) malam waktu Indonesia Barat. Jay Itzes dan Mark Klok berkomentar di postingan full-time Timnas Indonesia setelah duel melawan skuad muda Harimau Malaya. Lolos ke final, Indonesia U19 akan bertemu raja terakhir, Thailand, pada Senin (29 Juli 2024). Selain itu, kemenangan atas Malaysia juga memutus rekor buruk Indonesia U19. Sebelum saling berhadapan pada edisi 2024, Timnas Indonesia dan Malaysia telah 6 kali bentrok di Piala AFF sejak 2002. Hasilnya, Timnas Indonesia U19 menelan 3 kekalahan dan 3 pertandingan lainnya berakhir seri. Malaysia U19 masih terlalu superior untuk Garuda Nusantara. Garuda Nusantara bakal meladeni perlawanan tim berjulukan Gajah Perang itu di Stadion Gelora Bung Tomo pada Senin (27 Juli 2024) malam waktu Indonesia Barat. Thailand U19 melaju ke final Piala AFF U19 2024 karena mengalahkan timnas Australia U19 1-0 meski bermain dengan 10 pemain pada babak kedua. Sementara Malaysia U19 akan memperebutkan tempat ketiga Piala AFF U19 2024 dengan timnas Australia U19 di stadion dan pada hari yang sama, namun sore waktu Indonesia Barat. Pengakuan Sintayong sering dirayu klub-klub K-League, tetapi emoh tinggalkan timnas Indonesia yang dibangunnya. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong membuat pengakuan mengejutkan. Ia mengaku sering dirayu klub-klub K-League alias Liga Korea Selatan untuk menjadi pelatih di sana. Namun, Sintayong mengatakan menolak semua tawaran tersebut. Dia punya alasan khusus memilih tetap bertahan mengarsiteki Timnas Indonesia. Seperti diketahui, Sintayong telah menandatangani kontrak baru di Timnas Indonesia hingga 2027. Ia menaikkan kontrak pada akhir Juni hanya beberapa hari sebelum kontrak lamanya di Timnas Indonesia habis. Gaji pelatih Timnas Indonesia Sintayong disebutkan naik setelah menandatangani perpanjangan kontrak selama 3 tahun hingga 2027 pada 28 Juni 2024. Namun Sintayong juga ditargetkan oleh PSSI untuk membawa Timnas Indonesia menembus 100 besar dunia. Saat ini tim berjulukan skuad Garuda itu berada di peringkat ke-134 berdasarkan ranking FIFA pada 20 Juni 2024.
Mengapa Sintayong memilih tetap bertahan menangani timnas Indonesia meskipun mendapat tawaran bertubi dari klub-klub K-League? Ternyata Sintayong merasa harus melanjutkan apa yang sudah dibangunnya di timnas Indonesia. Sejujurnya saya mendapat tawaran tak terhitung dari K-League. Tetapi saya merasa akan sayang sekali jika harus melepaskan tim yang sedang saya bangun di Indonesia, kata Sintayong kepada media Korea Selatan Chosun, Sabtu dalam kurung 27 Juli 2024. Kami baru saja lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi pindah ke tempat lain tidak masuk akal. Bisa dibilang, saya sudah dievaluasi oleh timnas Indonesia. Saya pikir harus menghasilkan buah pada suatu saat nanti, imbuhnya. Ini dia target Sintayong. Menurut saya tidak masalah karena kami tidak menargetkan posisi 1 atau 2 di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, ujar Sintayong. Kami lebih baik melawan tim yang lebih kuat seperti tim peringkat 1 atau 2. Jika ada situasi saling mengalahkan, itu akan bagus. Jujur, di grup kami, Jepang dan Australia memiliki peluang tertinggi untuk lolos ke Piala Dunia 2026, ucap Sintayong. Sintayong mencoba realistis dengan membidik peringkat ketiga atau keempat supaya timnas Indonesia bisa melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sintayong juga mengintipkan timnas Indonesia bisa melenggang ke Piala Dunia 2026 lewat jalur putaran keempat. Untuk itu, tim berjulukan Garuda ini harus menjadi juara grup. Target saya adalah mencapai posisi ketiga atau keempat grup. Akan bagus jika bisa mendapatkan 2 tiket ke Piala Dunia 2026, katanya. Ambisi Wilber Jardim di final Piala AFF U19 2024, Timnas Indonesia U19 harus juara. Pemain andalan Timnas Indonesia U91, Wilber Jardim senang bisa berlaga di final Piala AFF U19 2024. Apalagi ini menjadi pengalaman pertama bagi pemain keturunan Brasil itu. Persaan saya untuk datang ke final bagus sekali, kata Jardim di situs resmi PSSI. Wilber Jardim menyebut timnas Indonesia U19 bekerja dengan keras, baik sebelum berlaga di Piala AFF U19 2024 atau ketika tampil di ajang itu. Kami bekerja keras, semua teman-teman fokus buat latihan seperti sekarang, ujarnya. Namun Wilber Jardim mengingatkan timnas Indonesia U19 agar selalu menjaga konsentrasi. Itu akan menjadi modal yang penting untuk menjadi juara Piala AFF U19 2024. Harus konsentrasi dan fokus buat latihan untuk datang ke final. Lalu kami akan menjadi juara, tandas Wilber Jardim. Sintayong ungkap 3 kerumitan yang menghadang timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengakui skuad Garuda menghadapi tantangan rumit saat berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Ada 3 masalah rumit yang harus diatasi pelatih asal Korea Selatan itu. Timnas Indonesia masuk grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama Timnas Jepang, Timnas Australia, Timnas Arab Saudi, Timnas Bahrain, dan Timnas Cina. Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dapat disebut sebagai grup neraka karena 3 negara adalah langganan Piala Dunia yang meliputi Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Jepang 4 kali lolos ke babak 16 besar dalam 7 kali partisipasinya di Piala Dunia. Australia 2 kali melaju ke per-8 final selama 6 kali bermain di putaran final.
Sementara Arab Saudi sekali menembus 16 besar Piala Dunia dari 6 kali pengalamannya di Piala Dunia. Dari 18 peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dibagi ke 3 grup, hanya juara dan runner-up grup yang akan lolos ke putaran final. Tim peringkat ketiga dan keempat bakal bermain lagi di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 dan tim posisi kelima dan keenam bakal tersingkir. Apa sebenarnya 3 kerumitan yang dihadapi Timnas Indonesia menjelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026? Harus bikin rencana yang mantap. Tak satupun dari kami yang menganggap ini mudah. Tapi menurutku semuanya berjalan baik. Jepang dan Australia berada di puncak dan jika 4 tim di bawahnya saling bertarung, peluang akan terbuka, kata Shin Tae-yong. Shin Tae-yong menggarisbawahi 3 kerumitan yang mengadang Timnas Indonesia. Kualifikasi ini adalah perpaduan kompleks antara stamina para pemain tim nasional, perbedaan waktu para pemain yang melakukan perjalanan dari Eropa, dan juga soal penerbangan. Pelatih harus mempertimbangkan segalanya. Sebuah rencana harus dibuat sesuai dengan kenyataan, imbuhnya. Menurut saya tidak masalah karena kami tidak menargetkan posisi 1 atau 2 di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, ujar Shin Tae-yong. Kami lebih baik melawan tim yang lebih kuat seperti tim peringkat 1 atau 2. Jika ada situasi saling mengalahkan, itu akan bagus. Jujur, di grup kami, Jepang dan Australia memiliki peluang tertinggi untuk lolos ke Piala Dunia 2026, ucap Shin Tae-yong.